ana dewa ngangklang jagat nyangking pokok. Jadi si makhluk itu tersebut bilang begini. Jadi semua itu jangan disalahkan ke, memang jangan disalahkan ke saya intinya. Saya suka mengganggu itu dengan pengemudi yang ceroboh, yang istilahnya itu yang pikirannya kosong, memang ada problem, beban, masalah atau dalam kehidupannya tidak fokus di jalan. Dia itu istilahnya memanfaatkan pikiran itu tersebut. Jadi bukan real karena itu sendiri, enggak, juga ada yang murni karena kurang hati-hatian gitu. Jadi memang istilahnya itu dia memang suka mengganggu, juga suka jahiliyah dengan orang-orang yang tertentu saja. Seperti ada orang trek-trekan itu kan, sebenarnya itu dipandang oleh masyarakat juga, masyarakat pertama juga resah. Resah itu loh, kita pengendara yang hati-hati juga resah, juga ikut takut kan. Gitu. Ya teman-teman, ini khusus yang udah tahu lokasi ini ya, pesan ini. Ya emang dari gangguan makhluk gaib itu emang ada, cuman kehati-hatian dari kita sendiri itu juga perlu ya Mas ya. Iya. Biar enggak dimanfaatkan oleh mereka-mereka. Semakin kita berbuat jelek, ya itu jin itu semakin mendorong kita ya Mas ya. Iya, betul sekali. Karena yang dari berita kemarin, setelah ada kecelakaan itu, kronologinya emang dia itu ngebut kenceng motornya, yaitu coba kalau dia pelan-pelan mungkin beda lah kita ceritanya. Makanya pepatah bilang kalau biarpun pelan asal selamat sama. Kalau orang Jawa bilang alon-alon penting lakon. Kan posisinya juga itu pas mau maghrib. Ya wajar sih kalau bulan puasa kan banyak yang ngabuburit teman-teman. Malah ada kejadian kayak gitu kan. Sebenarnya ngabuburit itu yang positif-positif kan juga banyak sih sebenarnya ya. Iya. Ya namanya juga qadarullah sih. Kita nggak bisa menghindarinya, tapi ya sebagai ikhtiar kita ya Mas ya, lebih hati-hati lagi. Allahu alam lah, semua itu sudah takdir Allah. Oh ya teman-teman, juga satu lagi ya teman-teman, kalau kita pergian kendara, kita kan sudah disunahkan oleh Nabi kita, kalau yang agama Islam ya, Nabi Muhammad SAW ya, sunahnya untuk diajarkan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Betul. Jadi kita kalau istilahnya kita berdoa yang mintanya keselamatan, insya Allah sampai tujuan ya selamat begitu. Kalau sesuai dengan agamanya masing-masing lah kita berdoa. Itu doa paling penting ya sih. Ya. Intinya jangan sampai kita hanya karena kecerobohan kita tidak sampai tujuan, malah mengalami kecelakaan itu. Kan kasihan juga sih. Soalnya sudah berapa kali ini di sini, sering sekali soalnya. Ya, saya bayangin itu tadi korinya yang merintih ya Mas ya. Ya merintih dia. Di dekat-dekat jalan itu. Jadi itu kayak saja merintih. Kayak minta tolong. Iya. Jadi intinya kadang dia juga menunjukkan sesuatu, menunjukkan eksistensinya dia. Iya. Ada yang suka melamun lah, intinya begitu. Kalau dari arah sana gimana Mas? Itu nggak ada apa-apanya? Ada sih. Ada. Apa itu? Banyak ya sebenarnya di sana dominannya. Dominannya di sana itu ada Banaspati, ada Banaspati, BNPT, sama Genderuwo ada juga. Ada. Soalnya saya sana pohon bambu.
identik Yang sama satu itu. sama ular bertapa ada di sana. Ular bertapa. Iya. Itu siluman atau Gimana ya? itu emang hewan ular Hewan ular, tapi dia bertapa. tapi dia bertapa. Dia Jadi bertapa. cuma berdiam diri gitu. Iya, berdiam diri begitu. Dia semacam kayak melungker lah, melingkar. Melingkar. Itu jadi dia bukan jin, bukan siluman. Ya, Dia emang ya ular bisa bertapa itu karena apa Mas itu? karena dia mempunyai tujuannya sendiri lah. Jadi ya kayak entah manusia. kalau itu ya sekarang sudah menjadi setengah siluman sih, sudah siluman. Jadi untuk wujud fisiknya itu semisal kita cari ada nggak Mas? Ada. Atau ada? Ada sebenarnya. Tapi dia udah setengah siluman. iya. Sudah siluman. Tapi kalau maksudnya begini setengah siluman ya. Dia bertapa ya. Dia bertapa setengah siluman ini saya sudah kegeser ke alamnya, ke alam Gaib. ke alam tersebut. Jadi sudah ada di alam nyata tapi sudah kegeser ke alam gaib tersebut. Ular bertapa. Ular bertapa. Kalau biasanya kan ada di pinggir-pinggir sungai Iya. itu. Ada ular berdiam diri melingkar. Terus Tapi ada kalau bergerak. misal dia itu melingkar kita deketin dia kabur atau enggak? Enggak, Ya, cuman diem. diam saja. Tapi kalau kita pegang dia matok atau Belum coba soalnya saya. Yang jelas itu biar kita di otak-atik begitu dia cuma diam. ya kayak dibilang Tapi mati tapi memang- masih hidup. Dari bilang dulu kakek saya kalau ada ular bertapa itu jangan diganggu. Ya Banyak seperti sekali suara-suara di sini iya, ada ya. kemelatak gimana? Tapi yang di sana itu nggak mempengaruhi yang jalan Enggak sini, enggak ya. Sudah Berarti beda emang wilayah. Beda wilayah. Beda wilayah. Jadi makhluk gaib pun punya wilayah masing-masing ya Mas ya. Iya. Sudah beda wilayah. Walaupun mereka pergerakannya nggak terbatas ruang dan Iya. waktu. Ya, seperti terlalu. manusia punya daerah teritorialnya sendiri-sendiri. Ya aktivitas masing-masing sebenarnya. Gitu. Jadi ya itulah teman tadi ya. Oke, sekali hal kami di sana tadi ya. Dan kecelakaan tersebut juga dialami karena ketidakhati-hatian dari pengendara Ya, tersebut. kelalaian ya. Terkadang rasa ketakutan tersebut karena mitos yang berkembang di masyarakat. Yang berikutnya adalah karena memang ada gangguan dari makhluk tersebut. Sebenarnya kayaknya masih ada satu tempat yang masih lurus dari jalan ini, yang itu Mas katanya jadi tempat itu penumbal kayak apa sering makan tumbal tempatnya di sebelah sana. Itu bener atau enggak atau emang masih satu pengaruh dengan sosok Fasik tadi? Yang jelas satu pengaruh sih. Masih satu ya? Satu ya. Oh, berarti teritorialnya dia luas Mas. Luas. Iya, sampai sana. Teman-teman dari sana sampai sana loh. Berarti sampai tikungan situ masih wilayahnya dia. Masih. Dibandingkan sosok yang di sana malah lebih Satu itu. Itu kalau rambutnya itu sekitar berapa meter ya? 5 meteran ya. 5 meter. Padahal Padahal sosoknya pendek. ini 5 meter. Jadi kalau dia apa itu itu istilahnya Dikibaskan iya rambutnya gitu. itu. Tapi saya curiga ini sosok ini sebenarnya dari perwujudan apa? Tahu nggak ciri-cirinya begitu? Apa Mas? Itu sebenarnya itu perwujudan dari jenglot. Jenglot. Makanya energinya besar sekali begitu. Dan suka memakan korban gitu. Langsung merinding. Serius teman-teman. Iya, jenglot. Tapi Mas itu kalau jenglot kan bisa dimanifestasikan. Berarti dia bisa dimanifestasikan. Bisa. Kalau dia dimanifestasikan berarti sosoknya nggak akan ada di sini lagi. Ya, Atau mungkin tapi yang itu siapa yang ingin merawat itu? Nah, karena itu itu memakan korban banyak ya. darah. Dan dia udah berulang kali memakan Iya. korban dan pasti energinya besar. Dan yang bisa narik pun saya sebagai spiritual sih ya. Mm-mm. Kalau memang itu namanya makhluk begitu ya. Sudah makan begitu, saya enggak mau ikut campur dah istilahnya begitu. yang dia butuhkan soalnya korban manusia Iya. ya, Mas, ya.
buat apa saya bilang Tapi kalau begitu. semisal dia dimusnahkan itu bisa Mas. Tapi ya jangan sih, soalnya tempatnya masing-masing ya. Teman-teman. Kalau menurut saya sih ya, menurut saya cuma menyampaikan. Ada suara lagi teman dari arah sana. Kalau saya sih itu bukan hak saya kalau memusnahkan sesuatu itu kan, semua itu kan ciptaan Allah. Iya. Jadi Kita hidup kan berdampingan juga ya. berdampingan. Kita sudah 2 dimensi lah, intinya sudah dimensi lain kan. Jadi intinya semua itu bagi teman-teman yang sudah tahu tempatnya lokasinya ini, kita lebih hati-hati lah. Hati-hati. Jangan pikiran jangan kosong, jangan terbawa rasa takut kita. Ya bukan berarti tempat ini angker. Ya memang setiap tempat pasti ada ya Mas ya, kayak gitu. Tinggal tergantung kita ya teman-teman, kehati-hatian kita itu sangat menanggapi semua gimana. Enggak cuma di jalan ini, sebenarnya seluruh Betul. jalan ada ya Mas ya. Ada. Seluruh jalan ada. Tinggal kehati-hatian kita. Ya karena emang di sini energinya lebih besar gitu aja ya Mas ya. Energinya lebih besar, jadi ya gitulah, bisa mencelakakan. Oke, itu penjelasan kita dari tadi mengenai sosok jin yang sering. Oh iya teman, satu lagi. Bukannya saya istilahnya enggak mau apa itu menarik itu jenggot, tapi pertama juga ya kedepannya itu efeknya itu buat apa saya bilang begitu. Nah itu nggak ada fungsinya juga, nggak ada faedahnya. Nggak faedah gitu. Bagi yang suka koleksi nggak apa-apa sih. Tapi kalau saya terus terang nggak terlalu suka begitu. Dan kalau dikoleksi pun itu ya ngerawatnya gimana, dia udah makan korban banyak ya Mas. Ya itu. Dia udah Kalau makan korban banyak. Ya memang sih derajat kita lebih tinggi. Kita bisa istilahnya juga bisa lebih kalau mau bisa menguasai, tapi tapi kalau menurut saya daripada saya terjerumus enggak antisipasi buat saya sih. Ya. Tapi Mas, selain jenglot itu ada benda nggak di sini? Ya kita nggak akan melakukan penarikan teman-teman, cuman saya ingin tanya apa? Tadi yang di belut putih. Belut putih bisa dimanifestikan? Dia itu menjaga sebuah apa itu? Malah menjaga sebuah benda. Menjaga sebuah benda sih. Dia itu kayak gimana gitu? Batunya itu kayak lumut dia. Mustika itu. Mustika lumut. Mustika lumut berarti hijau warnanya. Hijau warnanya. Itu mustika. Yang selain mustika ada mustika. Kalau di sana sih, di sana ada juga di sana. Yang di sebelah pohon bambu? Iya. Mungkin dijaga si genderuwo itu tadi. Kalau enggak yang di sebelah sana lagi. Yang di sana lagi itu kita lain di yang di sebelah sini ya. Soalnya saya menghormati ular bertapa tadi. Oh, iya. Oh jadi yang ular bertapa itu ada di sebelah sini berarti kiri ya? Iya. Di sebelah bukan di sini. Yang tepat ini, tangan saya ini. Iya. Oke. Jadi lurus sini. Iya. Itu ular bertapa. Jadi kalau di areanya ular bertapa saya tidak mau mengganggu, soalnya apa? Dia itu seperti puasa, seperti halnya kita. Tirakat ya Mas. Iya. Di sebelah sana itu ada sebuah kayak itu ujung tombak sih sebenarnya. Mata tombak. Atau mbak. Dan itu jumlahnya kalau dia bukan cuma satu. Wah. Karena apa? Soalnya tadi kan banyak timbunan dari bekas-bekas karena di sini tadi tuh. Jin Khorin Iya, tadi. jadi bawa ke sana semua. Bekas orang-orang dulu toh. Oke. Di sana ada tombak, ada juga itu kayak pedang ya, tapi sudah lapuk. Ya. Sudah besinya sudah keropos. Ada juga tuh apa itu sisa dari kayak apa itu? Mungkin tameng ya. Tameng. Apa itu? Angsa. Tameng, kayak tameng ya. Besar berarti Mas itu? Ya sih, begitu. Tapi dia enggak kotak dia, enggak bundar, kayak macam kotak dia. Dan itu ada perunggu. Jadi besar, lumayan besar. Ya. Tapi juga sudah agak keropos. Oke teman-teman, itu penjelasannya mungkin jin fasik tadi masih di mana Mas? Itu jin tadi masih berdiri di situ. Jadi dia nggak menghindar waktu kita datang ya? Enggak. Soalnya dia energinya besar. Istilahnya berani lah. Iya.
besar. Kan kemarin kita explore ada jin, dia malah minder pindah-pindah. Tapi dia enggak. Dia mungkin merasa yang punya tempat ini. Yang punya tempat ini yang daerah kekuasaannya Oke. atau teritorialnya lah intinya begitu. Oke. Toh dia juga istilahnya paling kuat juga di sini. Jadi kalau semacam itu pengendara itu yang dia kayak kibaskan itu rambutnya. Oke. Mungkin bisa kita gambar, Mas? Bisa. Oke, ya teman-teman, di video selanjutnya kita akan coba menggambar sosok tersebut yang akan digambar oleh Mas Dwi dari channel Mbah Wajo Sragen. Ya, oke.